Air mata cinta, bab 21 pemakaman. Yohanes bahagia melihat ekspresi Stephen yang saat ini kalut. Di wajahnya terlukiskan senyuman mengolok dan bagi Stephen, rasa bencinya pada Yohanes melebihi rasa bencinya pada Clara. Yohanes dan Stephen sama-sama orang terkenal dan berkuasa di kota C. Sama-sama orang yang mempunyai keberuntungan luar biasa. Semua yang dimiliki Stephen, Yohanes juga punya. Tapi ada satu yang tak Yohanes miliki, yaitu Novita. Dia merasa dirinya tidak kurang dari Stephen. Tapi masalah hati tidak memakai logika. Dia menyukai Novita, tapi Novita malah mencintai Stephen. Kalau Stephen juga cinta pada Novita, semuanya sudah tak jadi masalah. Yohanes pasrah dan rela melepas Novita. Tapi kenyataannya, sikap Stephen terhadap Novita begitu buruk dan tidak berperi kemanusiaan. Stephen bahkan mendorong Novita untuk bunuh diri. Yohanes melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika Novita terbaring di aspal dengan darah yang bertumpahan membentuk genangan air. Melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika Novita menutup matanya yang sudah kosong tanpa harapan juga hatinya yang sudah mati. Suasana di ruangan Yohanes begitu mencekam. Yohanes dan Stephen masih saling mencengkeram kerah baju masing-masing. Sorot mata keduanya yang saling bertatapan seperti pedang yang tajam dan siap menusuk satu sama lain. Kamu jangan mengira bekerja sama dengan Clara untuk membohongiku akan berhasil dan kebohongan kalian akan tertutupi selamanya. Yohanes, suruh Novita datang temui aku sudah muak dengan permainan kalian. Stephen, apa gunanya menyiksa dirimu sendiri? Apa yang dikatakan Clara kamu masih tidak percaya ya? Baiklah, aku katakan padamu sekali lagi, Novita, dia sudah mati. Ketika Yohanes mengatakan, dia sudah mati, matanya seperti berkaca-kaca. Tangan Stephen yang mencengkeram kerah Yohanes mengendor, sorot matanya meredup. Yohanes memanfaatkan kesempatan ini mendorong Stephen kuat-kuat. Stephen, kamu yang mendorongnya untuk bunuh diri. Kalau bukan kamu yang menyakiti hatinya, dia bagaimana mungkin bisa kehilangan harapan hidup dan memilih cara seperti ini untuk mengakhiri hidupnya? Novita berbuat kesalahan apa sehingga kamu tega memperlakukannya seperti itu? Dan kenyataannya menyukaimu adalah kesalahan terbesarnya. Sudah cukup. Plak. Stephen tidak memberikan Yohanes kesempatan bicara lagi. Satu baku tinjunya melayang dengan penuh tenaga ke dada Yohanes. Yohanes mengerang, memegang dadanya dan mundur selangkah. Mata Stephen begitu gelap. Dia sebelumnya tidak pernah semarah ini. Stephen mengepalkan lagi tangannya dan melayangkannya ke Yohanes lagi. Dan saat ini Yohanes sudah melakukan persiapan. Ketika pukulan Stephen hendak mendarat padanya, di waktu bersamaan tinjuannya melayang duluan ke wajah Stephen. Kedua pria ini seperti singa yang mengamuk, dan selanjutnya keduanya saling memukul satu sama lain. Ketika pulang ke villa, Max sudah di luar menunggu Stephen cukup lama. Melihat Stephen yang baru turun dari mobil, Max bergegas menghampirinya, dan ketika melihat wajah Stephen, mulutnya yang menganga karena terkejut menganga begitu besar, satu mulutnya seperti bisa masuk satu buah telur. Stephen, kamu berkelahi dengan siapa? Walaupun wajah Stephen saat ini penuh luka, tapi ekspresinya yang begitu dingin tidak berubah sedikit pun. Max ingin menyentuh mukanya melihat luka di mukanya apakah nyata atau tidak. Kepala Stephen mengelak, sorot matanya begitu dingin, melewati Max berjalan hingga ke depan pintu dan menekan kode villanya. Max mengikuti dari belakang, hingga sampai di ruang tamu. Stephen seperti masih tidak mau merespon Max. Max hanya bisa bertanya lagi, Stephen, luka di wajahmu sebenarnya karena apa? Kamu beneran berkelahi dengan orang? Stephen melepas jasnya, duduk di sofa menutup kedua matanya. Dari wajahnya terlihat kelelahan. Ada apa datang ke sini? Pertanyaan Stephen membuat Max ingat tujuannya datang ke villa Stephen. Max tidak lagi memperdulikan luka di wajah Stephen, dan dengan tegas berkata, aku menemukan makam Novita. Kedua mata Stephen sontak terbuka, bola matanya begitu gelap, dia dari sofa duduk tegap, menatap Max, di mana? Kamu jangan heboh dulu, pemakamannya sepertinya Yohanes juga yang memilihkannya, pemakamannya berada di pinggiran kota pemakaman umum, kamu. Mau pergi sekarang? Max melihat Stephen yang sudah berjalan hingga ke depan pintu utama villa. Stephen berhenti, tangannya memegang kunci mobil, mungkin karena terlalu lelah, bahkan suaranya berubah terdengar begitu lemah, bawa aku pergi. Max menghembuskan nafas, ikut aku. Stephen, aku rela kamu menjadi kamu yang dulu yang tidak punya hati seperti sekarang. Air mata cinta, bab 22 kamu lebih kejam dariku. Matahari di bulan Agustus sangat kejam, panasnya udara membuat orang tidak mampu untuk mengabaikannya. Di pemakaman umum pinggiran kota, sejauh mata memandang, hanya terlihat kegelapan. Tak peduli berapa banyak matahari menyinari tidak bisa membuat tempat ini berubah menjadi lebih terang. Di sini sangat sunyi, hampir tidak ada orang yang datang. Dari beberapa batu nisan yang ada di sini, hanya ada satu orang yang berdiri di depan nisan seseorang. Sejak berdiri di sini, kedua pupil mata hitam Stephen menatap foto hitam putih di atas batu nisan itu. Di dalamnya terdapat foto gadis muda yang cantik, senyumnya lebih gembira dari biasanya. Sambil melihat-lihat, tanpa alasan dari hatinya tumbuh perasaan asing. Sudah berapa lama tidak bertemu? Hanya 1 bulan lebih. Rekor tertingginya adalah 6 bulan tidak kembali ke villa. Waktu yang pendek, hanya 1 bulan, tidak cukup untuk membuatnya menjadi asing. Jadi kenapa? Ekspresi senyum bersinar gadis itu bahkan di foto hitam putih, tidak bisa menutupi cantik gadis itu.
Foto ini pasti diambil saat di bangku perkuliahan, kan? Stefan terpikir, benar, senyum. Ketika Novita sedang bersamanya, sudah berapa lama dia tidak tersenyum? Stefan melihatnya sama seperti orang yang terobsesi. Dari kejauhan di bawah pohon tua Max menunggunya. Max melihatnya naik ke atas, langsung duduk berjongkok di sebelah batu nisan dengan tatapan kosong. Max berpikir, setelah Stefan melihat nisan Novita, Stefan akan lebih ceria dari sebelumnya. Anggap saja Stefan membongkar makam Novita untuk melihat apakah benar Novita dimakamkan di sini. Max percaya, hal tersebut bisa Stefan lakukan. Bagaimanapun kegilaan Stefan, tidak pernah dipedulikannya. Tetapi Stefan tidak, diamnya tidak seperti biasanya. Seperti ketika datang ke tempat ini, dia sudah bisa menerima kenyataan. Stefan duduk di pemakaman umum sangat lama, seperti selamanya akan duduk di sana. Mulai matahari terbit dari timur lalu terbenam di barat, mulai dari langit yang dari kejauhan tidak ada awan sampai dipenuhi dengan cahaya senja sore. Dari awal sampai akhir Stefan tetap duduk di samping batu nisan Novita. Max pikir Stefan selalu duduk dalam diam. Sampai hari mulai gelap ketika Max menghampirinya, Max mendengar suara bisikan Stefan. Novita, jika membandingkan tentang kejam, aku masih tidak bisa dibandingkan denganmu. Petik 2. Max yang selalu menyombongkan diri, bahkan perasaannya juga ikut menjadi berat. Stefan, hari sudah mau gelap. Cepat kita pergi. Pergi. Stefan mendongakkan kepalanya sambil menolak. Ujung bibirnya tertarik membentuk senyum keputusasaan. Benar, akhirnya wanita egois dan kejam ini pergi. Aku menantikannya 5 tahun, akhirnya dia pergi. Suaranya agak terisak ketika bicara sampai akhir. Max menghampiri Stefan, memegang bahunya membantu pria itu berdiri. Stefan, kamu harus semangat sedikit. Dia itu Novita, bukan gadis. Dia itu Novita yang kamu benci selama 5 tahun. Tak apa jika ingin berkata dirinya kejam atau tak punya hati. Novita sudah mati. Max tidak ingin melihat penampilan Stefan memburuk lagi. Stefan bangkit sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak tahu kepada siapa dia menganggukkan kepalanya. Benar, benar sekali. Dia adalah Novita. Dia adalah Novita. Novita akhirnya mati. Akhirnya dia mati. Stefan bicara sambil menarik baju Max. Pergi meninggalkan tempat ini, ayo pergi. Temani aku minum. Kami masih sama seperti yang dulu, berpesta dan bersukaria. Musik rock yang gaduh sangat menyakiti telinga. Tegukan ini, untuk merayakan kebebasanku. Stefan menyodorkan gelas wine miliknya, lalu menatap Max. Melihat wajah Max yang tanpa ekspresi, lalu Stefan mengambil gelas wine-nya sendiri dan menabrakkan gelasnya ke gelas milik Max. 1 bulan sebelumnya kamu sudah kembali menjadi lajang. Stefan seperti tidak mendengar. Dia mengangkat kepalanya dan meminum wine-nya dalam 1 tegukan lalu kembali mengambil segelas tegukan ini, untuk mengucapkan selamat pada diriku karena tidak akan bertemu wanita itu lagi. Gelas sebelumnya milik Max sama sekali belum diminum. Max menatap Stefan dengan dingin. Stefan, apa kau tahu apa yang sekarang kau lakukan? Stefan tidak mengacuhkannya, minum seteguk lagi, lalu kembali mengambil gelas wine lainnya. Tegukan ini aku berharap di hidupku tidak ada Novita dan berjalan dengan lancar. Kali ini dia tidak menunggu Max untuk bicara. Stefan mengangkat kepalanya lagi lalu meminum wine sampai habis. Berulang-ulang seperti ini, sampai 10 kali lebih. Akhirnya Stefan mendirikan tangannya dan berpegangan pada meja bar. Merayakannya hampir seharian. Tetapi Max merasa tidak ada sedikit pun kebahagiaan yang muncul di wajah Stefan. Dari kecil sampai besar, Stefan selamanya adalah temannya yang paling diam, paling sabar, paling tenang. Dirinya paling mudah merasa gembira, perasaannya terbuka. Sekarang mereka berdua bagaimana bisa saling bertukar? Kenapa tidak minum? Kamu masih ada hal penting yang belum kamu rayakan. Stefan menempelkan wajahnya di atas meja bar, rasa dingin membuatnya nyaman. Dia sedikit mabuk. Mendengar Max bicara seperti itu, Stefan tidak tahan untuk tidak bertanya, apa? Max berkata, merayakan karena kamu telah memahami isi hatimu. Air mata cinta, bab 23 dari awal sudah jatuh cinta. Tangan Stefan membeku, apa maksudmu? Max tersenyum tipis, Stefan, apakah begitu sulit untuk mengakui bahwa kau menyukai Novita? Sial, jangan bicara omong kosong. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya, tetapi tidak melihat ke arah Max, kembali menuang alkohol untuk dirinya. Rasa pahit yang ditelannya membuat Stefan tiba-tiba mengernyitkan alisnya. Alkohol ini benar-benar pahit. Max tidak memaksanya untuk mengaku, Stefan, kau tahu. Ketika aku melihatmu duduk di samping makamnya, aku pikir kamu ingin menangis. Aku tidak pernah melihat ekspresimu yang seperti itu. Seperti sewaktu kecil ketika kehilangan mainan kesayanganmu, seperti perasaan kehilangan dan tidak tertemukan. Apakah kau berani mengatakan kalau kau benar-benar tidak menyukai Novita? Dia bersamamu 5 tahun penuh. Dia mencurahkan segalanya demi dirimu. Di mata kami, sepertinya dirimu selamanya akan bersikap tak peduli. Tapi sebenarnya kamu tidak seperti itu. Semuanya telah kamu lihat. Maka dari itu, Stefan, dari awal kamu sudah jatuh cinta padanya. Kalimat terakhir adalah kalimat penegasan. Tidak ada bagian yang harus dipertanyakan. Seluruh tubuh Stefan kaku. Dalam waktu yang lama dia tidak bicara. Walaupun Max merasa Stefan sudah mabuk, tetapi Stefan memaksa untuk pulang sendiri. Max melihatnya dengan khawatir. Kamu yakin? Stefan mengganggu pelan, yakin.
Max tidak punya pilihan, terpaksa hanya bisa melihat Stephen masuk ke dalam mobil. Setelah mobil berjalan, Max beralih pergi. Stephen benar-benar mabuk. Dia mengendarai mobil sangat cepat, lalu membuka jendela mobil. Angin malam masih menyegarkan, bertiup cukup lama sampai membuatnya sedikit sadar. Tanpa disadari, Stephen menyetir sampai ke depan villa. Mobilnya berhenti di gerbang villa. Dia menarik kunci mobil lalu menekan kata sandi untuk masuk ke dalam. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya pusing, agak limbung ketika melangkah. Begitu masuk dia langsung ke dalam kamar Novita. Begitu Stephen memencet stop kontak, ruangan menjadi terang. Dia berjalan ke kamar bagian tengah dengan pikiran kosong. Mengangkat kepalanya sambil melihat seluruh ruangan. Setiap sudut ruangan tak lepas dari pandangannya. Kamar ini sangat sederhana. Novita bukanlah orang yang suka akan kemewahan. Di luar barang wajib seperti tempat tidur dan rak buku, hampir tidak ada hiasan lainnya. Stephen berjalan perlahan-lahan ke samping ranjang Novita. Dia ragu untuk duduk, sekilas merasa sangat dingin. Stephen mengambil selimut putih milik Novita lalu menyentuhnya. Benda ini adalah selimut yang menutupinya ketika tidur. Stephen seperti gila. Dia melepas sepatunya, lalu langsung tidur di atas ranjang milik Novita. Selimut putih dengan ketat menutupi seluruh tubuhnya. Stephen tidak menyalakan pendingin ruangan. Ruangan ini awalnya memang sudah terasa sangat panas. Tak lama kemudian, tubuh Stephen dipenuhi oleh keringat, tetapi dia tetap tidak melepaskan selimut itu. Stephen menutup matanya sambil bernapas dengan kuat. Mungkin seperti menyerap napas Novita yang pernah ada di kamar ini. Ketika membuka mata, tiba-tiba Stephen menyadari ada benda berkilauan di atas kepala tempat tidur. Mata Stephen bersinar, lalu dia mengambil benda tersebut. Ketika benda itu sudah di tangannya, perasaannya semakin bertambah rumit. Kedua jari tangannya menyentuh dengan lembut cincin kecil tersebut. Benda ini adalah cincin pernikahan mereka. Stephen tidak pernah memakainya bahkan setelah pesta pernikahan selesai. Dia tidak tahu dibuang kemana cincin pernikahannya tersebut. Tetapi Novita selalu seperti menganggap cincin itu kesayangannya, setiap hari selalu dia pakai. Novita beberapa kali bertanya secara langsung maupun tidak langsung mengapa Stephen tidak membawa cincin pernikahan mereka. Semuanya dijawab oleh Stephen dengan asal-asalan atau dengan menipunya. Kemudian, Novita tidak bertanya lagi. Tetapi Novita masih memakainya setiap hari. Cincin pun dilepaskannya. Novita, kelihatannya semuanya benar-benar kamu lepaskan. Stephen mengambil cincin kecil sederhana itu lalu diletakkannya di telapak tangannya yang kosong, kemudian menatapnya. Air mata cinta, bab 24 pergi ke Inggris. Wanita bodoh ini, dia tidak tahu kalau Stephen sengaja membeli hiasan lain tapi semuanya yang dibeli bukanlah cincin. Semua itu dilakukan untuk mempermalukan wanita itu dan wanita itu malah memakainya setiap hari dengan gembira. Sebenarnya dia tahu, selama dia memberikannya ke Novita, tak peduli apapun itu, Novita akan menyimpannya sama seperti barang berharga. Karena sejak menikah, Stephen tidak pernah memberikan Novita barang apapun. Tubuhnya adalah milik Stephen, seperti cincin itu juga. Maka dari itu bahkan jika hati Novita tahu dengan jelas maksud Stephen membeli cincin, Novita hanya akan berpura-pura bodoh. Dan semua barang yang diberikan Novita untuk Stephen, tanpa terkecuali, semuanya masuk ke dalam tong sampah. Dulunya, Stephen membenci Novita dan menganggapnya seperti tidak ada harganya. Kedua tangannya menutupi dadanya, kedua alisnya yang indah berkerut, rasa sakit hatinya hampir membuatnya kehabisan napas. Novita, aku menyesal. Aku menyesal kehilangan bertahun-tahun bersamamu, sampai akhirnya kamu benar-benar meninggalkanku dan pergi. Akhirnya aku baru menyadari kebenarannya. Di momen ini, dalam perasaan sakit hebat yang tidak bisa diabaikan, Stephen akhirnya berani menghadapi hatinya. Suaranya terdengar sangat kacau. Stephen memegang cincin pernikahannya lalu meletakkannya di depan dadanya, mungkin seperti sedang memeluk orang yang memakai cincin itu. Malam ini di ranjang Novita, tidak diduga Stephen sangat tenang. Sampai di hari kedua, dia membuka matanya. Begitu membuka kedua matanya, pandangan matanya terasa sangat jelas. Cincin itu masih di genggaman tangannya. Satu tangan Stephen membuka jendela, dari luar jendela ada cahaya matahari yang masuk. Cahaya matahari membias di atas cincin lalu memantulkan kilauan cahaya yang lembut. Stephen menempelkan cincin ke bibirnya lalu menciumnya dengan lembut. Kemudian cincin itu dia pakai di jari kecil tangan kanannya. Sebenarnya cincin itu baru saja muat dipakainya. Walaupun cincin itu adalah cincin wanita tetapi karena cincin itu terlalu sederhana, ketika Stephen memakainya tidak ada perasaan tidak suka dengan cincin tersebut. Stephen bangkit dari ranjang lalu dengan hati-hati merapikan ranjang Novita. Max sedikit terkejut ketika mengangkat telepon dari Stephen, lalu bertanya, "Sudah sadar?" "Max, untuk sementara waktu, aku titipkan perusahaan padamu." Suara Stephen kembali dingin, berubah menjadi suara berat dia yang biasanya. "Hah?" Max sangat terkejut, lalu mengkonfirmasi lagi, "Steph, coba kau ucapkan sekali lagi." "Ku bilang, sementara waktu ini aku menitipkan perusahaan padamu." Max baik-baik menggantikan peranku menjaganya. Max berteriak di ponselnya, "Jika kamu masih mabuk, segera mandi dan segarkan dirimu dengan air dingin." "Stephen, apakah kamu menjadikan perusahaan ini sebagai bahan bercandaan? Memberikan perusahaan kamu padaku? Bagaimana bisa? Kamu mau membuat kecewa keluargamu." Kondisi jiwa Stephen kelihatan lumayan bagus. "Max, aku hanya ingin pergi menghilangkan stres."
Tentang perusahaanku, aku hanya sementara waktu menitipkan untuk kamu urus. Jika kamu bermain-main, kamu juga akan mendapatkan konsekuensinya, Max. Kau ingin pergi kemana? Max bertanya dengan ragu. Walaupun dari nada bicaranya sangat normal, Max takut kalau Stephen akan melakukan hal-hal gila. Stephen langsung menjawab Inggris. Untuk apa kamu ke Inggris? Stephen, apakah kamu menerima semacam hasutan? Sudah lama Novita ingin pergi ke Inggris. Ketika menikah dia sangat ingin ke Inggris tetapi tidak ada kesempatan. Aku tidak ingin membuatnya menunggu. No, Novita. Max tidak merespon ucapan Stephen. Nada bicaranya seperti baru saja bertemu hantu. Dia kembali. Sempat hening sejenak, lalu Stephen kembali menjawab, tidak, aku sendirian. Kamu harus merawat perusahaan dengan benar. Begitu selesai bicara Stephen memutuskan panggilan. Max menatap ponselnya dengan wajah penuh pertanyaan. Apakah dia sudah mengakui perasaannya sendiri? Tidak benar. Sikapnya setelah mengakui perasaannya sendiri, bukankah terasa sangat menakutkan? Stephen mengatakan bahwa dirinya hanya sendiri, tetapi sebenarnya dia selalu merasa bahwa Novita selalu di sisinya. Stephen membawa cincin milik Novita lalu memulai perjalanannya ke London, Inggris. Air mata cinta, bab 25 menebus kesalahan. Setiap pergi ke suatu tempat, melewati satu hari tersebut, setiap malam Stephen menulis perjalanan liburannya di buku harian Novita, bahkan tulisannya sendiri ingin sama dengan yang diucapkan oleh Novita. Di atas buku harian Novita, Stephen menulis halaman demi halaman, seperti surat-surat yang tidak dikirimkan. Di dalam buku itu tertulis kerinduannya akan wanita yang tidak mungkin kembali lagi. Novita, hari ini aku pergi ke Somerset tepi sungai Thames. Kurasa kamu akan menyukai tempat ini. Sepertinya dulu kamu menyukai lukisan yang aneh-aneh milik Claude Monet dan Peter Paul Rubens. Jika kamu ada di sini, kamu pasti sangat senang. Novita, di sini ada 55 lapangan musik air mancur. Saat malam ada sebuah bioskop terbuka, layar besar akan diletakkan di depan gedung utama, apakah kamu melihatnya? Katanya saat musim dingin tiba, tempat ini akan menjadi arena skating. Tunggu sampai London berganti musim menjadi musim dingin, aku akan membawamu kemari, oke? Novita, bangunan ArcelorMittal Orbit sungguh aneh. Bangunan ini seperti menara. Katanya seninya adalah relnya. Kutebak ketika malam dan kau berdiri di sana mengambil foto, pasti sangat cantik. Novita, aku sangat merindukanmu. Perawakan Stephen tinggi, tampan dan bersinar. Sifatnya luar biasa. Bahkan saat dia berada di London, dia tidak kekurangan pengikut. Satu persatu wanita Inggris mendekat ke sisinya, tetapi ekspresi Stephen selalu dingin. Dia juga kurang tertarik terhadap semua orang atau hal lainnya. Tidak peduli seberapa ramahnya wanita-wanita tersebut, Stephen selalu menolak mereka dengan dingin. Wanita itu hanya tahu, pria pendiam ini datang dari negara yang sangat jauh. Pria itu selalu memeluk buku harian tebal berwarna hitam. Melewati jalan kota London, melewati berbagai macam pemandangan, selamanya dia tidak akan berhenti. Hari demi hari pun berganti, dari musim semi berubah ke musim panas lalu berganti ke musim gugur kemudian berganti ke musim dingin. Dalam sekejap, tahun demi tahun telah terlewati. Ketika Stephen bicara, sementara waktu kepada Max, hal itu langsung berubah menjadi penantian yang tak ada ujungnya. Max memang mengurus perusahaan dengan baik, tetapi di hati terdalam orang-orang, mereka selalu menunggu pria itu. Dia menggunakan caranya sendiri, pria yang sedang menebus kesalahannya. Dia tinggal di London selama 1 tahun lebih dan menjadikan kota yang menjadi perhatian seluruh dunia itu dia kelilingi setiap sudutnya. Setiap jalan kecil ia telusuri, tetapi dia masih tidak merasa puas. Yang disukai Novita adalah Inggris, bukan hanya London. Ini hanyalah permulaan. Ketika dia bersiap meninggalkan London dan pergi ke kota lain, sebuah panggilan masuk membuatnya ragu. Max. Selama setahun ini, Max berkali-kali mendesak Stephen untuk kembali. Setidaknya Max benar-benar khawatir hari di mana Stephen benar-benar kecewa dengan hidupnya. Stephen ingin pergi ke alam kematian untuk meminta maaf pada Novita. Tetapi Stephen selalu tidak kembali. Awalnya Max ingin menyerah, tapi kali ini dia menelpon demi perusahaan. Johannes ingin mengambil kembali perusahaan ayah Novita dan Clara. Ketenangan setahun di London menjadikan Stephen lebih tertutup dibanding dulu. Max tidak tahu maksud Stephen. Benar. Hari ini dia datang bersama Clara. Sikap Clara sangat normal, tapi Johannes sangat ribut, membuat kami menjual saham perusahaan ayah Novita yang dulu kita beli. Inti dari Max adalah, menurut perusahaan Stephen, perusahaan ayah Novita tidak berharga. Harga, tidak besar dibuang. Takut jika Stephen tidak rela. Sekarang Johannes menunjukkan bahwa ingin mengambil kembali perusahaan ayah Novita. Max sedikit ragu, dia harus menentukan atau meminta saran ke Stephen. Tanpa diduga Stephen sangat tenang lalu bertanya, dia bicara apa? Max mengatakan kembali ucapan asli Johannes. Dia bilang, sebelum Novita meninggal sejak itu dia sudah bercerai denganmu. Tentang mati atau hidupnya perusahaan ayahnya bukanlah urusanmu, lalu menyuruhmu untuk jangan seperti anjing menjijikan yang selalu menempel padanya. Air mata cinta, bab 26 penipuan. Pada akhirnya Stephen hanya menjawab, oh. Alis Max mulai terangkat. Stephen tampaknya setelah menetap di Inggris selama setahun benar-benar telah mengubah sifatnya menjadi kaku dan dingin. Setenang ini di detik selanjutnya Max menghela napas sejenak. Beritahu Johannes, ia menginginkan perusahaan ayah Novita.
Asalkan aku telah tiada, tidak peduli perusahaannya ataupun Novita, ia pun mau, ambillah. Entah saat malam hari ia bermimpi atau entah menunggu di kehidupan yang akan datang. Max. Stephen merasa dirinya tak cukup, sehingga menambahkan sepatah dua patah kata lagi, dan lagi. Beritahu dia aku dengan Novita tidak bercerai. Surat keterangan perceraian telah kurobek, tak pernah pergi ke biro urusan sipil untuk mengurusnya. Novita dari awal hingga akhir akan tetap menjadi istriku. Max diam-diam telah mengagumi, tidak mengkhawatirkan Stephen. Tertawa, sudah tahu. Namun, kamu sebenarnya berencana kapan untuk pulang? Benar-benar berencana untuk menetap di Inggris selamanya. Stephen terdiam sejenak, lalu menjawab, lihat nanti, aku telah bersiap-siap untuk meninggalkan London. Max tidak berkata-kata lagi. Ia tahu Stephen berkata seperti ini berarti dalam beberapa tahun ini tidak ada rencana untuk kembali. Ia menghela napas membangkitkan semangat lalu berkata, baiklah, kamu menetaplah di Inggris dengan tenang, biarkan aku yang menggantikanmu untuk menjaga perusahaan ini. Senyuman Stephen terlepas begitu saja, sebenarnya dia sangat berterima kasih kepada Max. Max, terima kasih. Terdengar sebuah suara terkejut. Wow, Stephen, kamu hanya menetap di Inggris selama setahun namun kenapa berubah menjadi semenjijikkan ini? Lalu nada bicaranya tiba-tiba berubah menjadi tinggi, bertanya dengan riang. Ya juga, namun pada akhirnya tetap Inggris, Stephen. Setelah kamu kembali aku harus menjagamu baik-baik, aku adalah seorang laki-laki yang kuat. Stephen berhenti tersenyum. Dia dengan Max hanya bisa bertahan tidak lebih dari 3 menit untuk serius. Kota C. Pukul 9 malam. Di acara pesta meriah besar, Max duduk di pojok, tangannya membawa gelas sulang tinggi yang rusak, di dalamnya terisi oleh arak merah, dengan rasa sedih memandang sekitar. Sepasang mata memandangi tubuh setiap wanita, saat malam hari berbisik pesta yang hancur apa kualitas wanita cantik dari hari ke hari semakin menurun. Lalu meletakkan gelas arak yang digenggam di tangannya, memutarkan badan lalu pergi meninggalkan. Kamu bertindak seenak hati seperti ini, apakah pernah menanyakan pendapatku? Sebuah suara perempuan yang mengamuk. Ujung koridor adalah sudut yang tersembunyi dan cocok untuk berdiskusi. Di depan wanita tersebut berdirilah seorang pria yang berpostur badan tinggi dan gagah. Meskipun sang wanita tampak marah, namun sang pria tersebut malah tidak membujuknya. Aku hanya mengerjakan apa yang kuanggap benar. Apa yang kamu anggap benar apakah pasti benar? Kamu bertindak seperti ini, sama saja dengan menipu. Ini sangat menyakitkan. Kamu dengannya memiliki perbedaan apa? Kata-kata yang dilontarkan wanita tersebut agak terdengar menyakitkan. Ternyata, sang pria setelah mendengarnya, sorot matanya langsung begitu saja berubah menjadi penuh dengan amarah. Jangan bandingkan aku dengannya. Max baru saja keluar. Ini adalah baru pertama kalinya dia datang ke tempat ini. Dia mencari-cari toilet namun tidak menemukannya. Terdengar suara kaki sedang berjalan di koridor yang agak sedikit familiar. Dia berjalan dengan pelan-pelan. Sekali berbalik arah, tatapannya kebetulan melihat dua orang di depannya. Clara, Johannes, apa yang kalian lakukan di sini? Melihat Max, ekspresi Johannes langsung berubah menjadi lebih diam, dan Clara pun tidak jauh lebih baik, bahkan di mata, juga tersirat perasaan bersalah. Johannes berkata, tidak ada masalah, sembari mengisyaratkan Clara untuk jalan terlebih dahulu. Setelah Clara memahaminya, dia segera menghindari tatapan Max dan meninggalkan koridor. Max tampak curiga pada keduanya. Apa yang baru saja kamu katakan? Penipuan apa? Lebih jelasnya telah membicarakan apa? Max juga tidak mendengarkan dengan jelas, tetapi ketika dia mengatakan kata, penipuan, mata Johannes sedikit berkedip, dan kemudian dia memegangi wajah. Kamu salah mendengar. Max telah minum banyak arak, sebenarnya dia merasa agak sedikit pusing. Tetapi ketika dia melihat reaksi bersalah Clara dan Johannes, tiba-tiba terlintas beberapa pemikiran di otaknya. Kemudian dengan keras berkata, Johannes adalah seseorang yang aneh. Aksinya yang penuh dengan amarah membuat Johannes merasa tidak tenang, matanya tersirat penuh dendam. Air mata cinta, bab 27 rasa yang familiar. Namun detik berikutnya, jika kamu berani melakukan apa saja pada Clara, ayah dan Stephen tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu tidak bisa mendapatkan Novita, kamu juga tidak perlu memulai dengan Clara. Johannes, kamu orang besar, perihal hubungan, apakah kamu tidak bisa merelakan? Ekspresi Johannes seketika berubah menjadi lebih tenang, dan dia mendengus dengan jijik. Kamu pikir semua orang sama sepertimu, lapar. Lalu dia berjalan menjauh dari koridor. Hari-hari masih tenang, baik di kota C ataupun di Inggris. Waktu berlalu cepat tanpa disadari. Setelah Stephen meninggalkan London, ia langsung pergi ke Birmingham, Oxford, dan Edinburgh berturut-turut, lebih dari setahun berlalu. Pada akhirnya, dia berangkat ke Winchester, dan ketika dia datang menemuinya, dia merasa bahwa perubahan kota kuno ini cocok untuknya. Mengapa baru sekarang datangnya? Mengapa memahami keinginan hati sendiri dengan begitu lambatnya? Mengapa dia tidak bisa tinggal di kota ini dengan Novita? Setiap kali selesai memikirkannya tiba-tiba terasa kehilangan arah, karena semua ini adalah kekalahannya sendiri. Dia sering duduk di balkon halaman kecil yang disewanya, memegang buku catatan hitam dan berbicara sendiri. Saat pertama kali menikah, aku seharus membawamu ke sini. Novita, aku pikir di sini lebih cocok untuk kita daripada London. Novita, aku selalu berpikir bahwa kamu belum pergi.
Novita, Novita. Tidak seperti Dylan dan Stephen yang pergi ke jalan-jalan dan jalur gang kecil demi Novita. Stephen benar-benar mulai jatuh cinta dengan kehidupan di sini. Cuacanya agak dingin, dan sekarang kembali pada musim gugur. Stephen mengenakan jas hitam kotak-kotak panjang Eropa, memegang buku catatan dan pergi ke supermarket. Ini adalah kebiasaan yang telah ia miliki selama 2 tahun terakhir. Kemanapun ia pergi, ia harus membawa buku catatan ini, sama seperti Novita. Waktunya pulang bekerja berarti waktunya ada banyak orang di supermarket. Stephen hanya membeli beberapa bahan untuk memasak, dia belajar memasak. Dulu ketika Novita masih ada di sisinya, tidak peduli seberapa harumnya masakan yang ia buat, dia bahkan menatapnya. Sekarang ingin memakannya lagi namun sudah tidak bisa. Stephen tidak tertarik pada masakan orang lain, jadi dia mulai melakukannya sendiri. Satu tangannya mendorong kereta belanjaan, dan satu tangannya lagi membawa buku catatan kecil berwarna hitam. Beberapa siswa sekolah menengah bermain di belakang, punggungnya didorong dengan tiba-tiba, dan buku catatan jatuh dari tangannya. Kereta belanja di tangannya juga dipaksa menembus kerumunan dan didorong ke kejauhan. Oh, maaf. Beberapa anak laki-laki segera meminta maaf tetapi Stephen tidak memperdulikannya. Suara "Pak" yang menandakan buku catatan jatuh ke tanah, raut wajahnya dengan tiba-tiba berubah, berjongkok untuk mengambil, tangannya bagaikan menggenggam sebuah harta yang berharga, dengan hati-hati menghapus debu yang ada di atas buku tersebut. Setelah itu dia tidak langsung berdiri. Di supermarket yang ramai, hanya terdapat sedikit udara yang ada, yang membuat orang sangat bingung. Tetapi yang lebih membingungkan lagi adalah bahwa pria oriental yang ditabrak oleh beberapa siswa sekolah menengah ini, mengapa ia terlihat berjongkok dengan raut wajah sangat sedih. Dan juga memegang buku harian hitam yang terlihat tidak mahal. Kawan, kamu berada di tengah jalan. Seorang pria kulit hitam berkata dengan tidak sungkannya. Stephen tidak memperdulikannya, ia tetap memegang buku harian di tangannya, masih tidak segera berdiri, orang-orang semakin merasa ini sangat sulit dimengerti. Lalu ada suara gerobak yang hancur. Seseorang membantunya mendorong kereta itu kembali. Langkahnya sangat ringan. Ketika dia berjalan ke sisinya, dia tidak mengatakan sedikit pun mengangkat dan melihat sepasang kaki yang indah. Wanita itu memakai stoking berwarna daging. Sentuhan bunga lili, rasa yang familiar. Wanita itu tidak berhenti, mendorong kereta belanja di sebelahnya, lalu berbalik badan dan pergi. Pada saat ini, Stephen tiba-tiba bangkit, dan matanya tampak bersinar karena terkejut. Air mata cinta, bab 28 kalau masih hidup. Setelah dia bangun, dia segera melihat ke arah wanita itu pergi, tetapi setelah dia berdiri, tempat yang semula kosong segera diisi dengan orang-orang, dan bayangan wanita itu tenggelam di antara kerumunan orang banyak. Stephen bahkan tidak mendorong keranjang belanja, malahan memegang buku harian dengan erat, sudut pandangnya dengan cemas mencari wanita tersebut di antara kerumunan orang. Tetapi sekali memandang, semuanya adalah orang asing berambut pirang, mulutnya dengan gembira berkata, "Novita, Novita." Kemudian membuka lapisan orang lagi dan lagi, tetapi tidak menemukan sosok yang dikenalnya. Cahaya di matanya redup dalam sekejap, sampai-sampai dia pergi ke semua supermarket untuk mencari sosok tersebut, dan rasanya yang akrab, dia juga tidak menciumnya. Ketika meninggalkan supermarket, langit sudah gelap, dia duduk di bangku dekat jalan, dan matanya tidak tahu melihat ke arah mana. Setelah duduk lama, pada akhirnya menertawakan diri sendiri, "Stephen, kamu benar-benar telah terpikat. Apakah benar-benar telah merindukannya? Rasanya sedikit mirip, apakah kamu benar-benar berpikir dia sudah kembali?" Oh, dia mengulurkan tangannya dan meletakkan di atas kedua matanya dan tersenyum. Ternyata setelah lama merindukan seseorang, benar-benar memandang semuanya seperti dia, Stephen membuka buku catatan dan mengambil pulpen hitam dari sakunya, apa yang tertulis di halaman kosong. Asteris pada malam hari tanggal 24 Oktober duduk di bangku bis di sebelah sebuah supermarket di Winchester, saya sangat merindukanmu. Stephen tidak merasa bahwa dia akhir ini mungkin sedang tergila-gila. Sejak saat itu, dia hanya keluar di sudut jalan, di sebuah kedai kopi, di sekitar gereja, dia sepertinya selalu melihat bayangan Novita. Melihat punggung yang familiar, rasa yang familiar, suara yang familiar. Jelas itu adalah bayangan dari wanita Inggris dan ia dapat melihat beberapa yang familiar, dan kemudian menghabiskan waktu yang lama. Stephen merasa bahwa di matanya sendiri, tampaknya orang-orang di seluruh dunia telah menjadi pengganti Novita. Dia merasa bahwa dia benar-benar telah gila. Kadang-kadang dia akan merasa aneh. Dalam 2 tahun terakhir, perasaannya terhadap Novita tidak hanya berkurang oleh sedikit perbedaan antara surga dan manusia. Sebaliknya, dia semakin lama semakin merindukannya. Sambil bermimpi bahwa dia masih di sisinya, sambil bermimpi kembali di tengah malam, dia hampir tidak bisa bernapas karena lubang besar di hatinya, dan kemudian insomnia sepanjang malam. Seperti ini tampaknya bagi orang luar dia seperti orang gila, namun Stephen malah memiliki kehidupan yang sama. Pukul 7 pagi, dia bangun dari tempat tidur. Menatap cincin di jari kelingking tangan kanannya, setiap bangun pagi selalu menciumnya, menyaksikan sinar matahari di luar, cuaca langka seperti Winchester sekarang. Senyum kecil muncul di wajah yang sedikit mengantuk. Jika Max tidak memberitahunya, Stephen mungkin benar-benar memilih untuk tinggal di tempat ini seumur hidup. Namun, nasib selalu sulit dipahami.
Ketika kamu akhirnya meyakinkan diri sendiri bahwa kamu telah menerima jenis kehidupan lain, itu malah memberimu kejutan. Suara Max gemetar yang tidak dapat disembunyikan. Stephen, apakah kamu pernah memikirkan, jika kamu sudah memikirkannya, jika Novita masih hidup? Orang di telepon tidak berbicara, tetapi setelah beberapa detik, Max akhirnya mendengar suara porselen yang pecah. Stephen masih memegang lap di tangannya. Ia sedang membersihkan vas bunga di rumahnya. Setelah terdiam cukup lama, dia dengan hati-hati bertanya, Max, apa maksudmu? Air mata cinta, bab 29 mengontrol seseorang. Tidak berani bertanya, tidak berani punya harapan apapun. Lagi pula, fakta-fakta telah terpampang jelas di depannya. Tapi jangan membicarakan Stephen, tangan Max memegang ponsel hampir meledak. Setelah menunggu beberapa lama baru berkata, aku juga tidak tahu, tapi kata-kata Clara benar-benar mencurigakan. Stephen, aku berpikir, kamu lebih baik pulang ke negaramu saja. Dia juga tidak berani bicara terlalu banyak karena takut memberinya rasa kebahagiaan. Tetapi ketika Clara menemukannya, ketika mengucapkan kata-kata itu kepadanya, hati Max hampir selalu disebut sebagai mata kalajengking. Novita, apakah kamu mati dalam kecelakaan mobil? Dia tahu bahwa Stephen tidak akan bisa melupakan Novita seumur hidupnya. Bahkan setelah kematian gadis dalam kecelakaan mobil, dia tidak meninggalkan rumahnya untuknya. Jadi Stephen tidak sabar untuk membicarakannya, bahkan jika itu sangat konyol. Max tidak mendengar kata-kata Stephen, dia hanya mendengar suara, bip. Itu adalah suara pendaratan ponsel. Stephen termenung beberapa saat, otaknya penuh dengan kata-kata yang Max ucapkan. Apakah kamu sudah memikirkannya, jika Novita masih hidup? Jika Novita masih hidup. Tiba-tiba dia melihat melalui jendela keluar, matanya seperti memohon. Jika Novita masih hidup, dia bisa menyerahkan segalanya. Masih pagi-pagi sekali, Stephen pergi meninggalkan bandara, memegang buku catatan hitam di tangannya, dan cincin di jari kelingking tangan kanannya berbinar. Dia berdiri di luar di jalan raya, melihat segala sesuatu yang akrab di sini, menutup matanya dan mengambil napas dalam-dalam. Kota C, lama tidak bertemu. Setelah meninggalkan kota selama hampir 3 tahun, Stephen tidak memiliki perasaan asing mengenai kota tersebut. Dia bahkan malam hari pun diusahakan untuk kembali, dan sekarang dia hanya memikirkan satu hal, Novita. Max baru saja tiba di perusahaan, masuk ke kantor dengan menguap, dan tiba-tiba melihat orang-orang yang belum pernah dilihat dalam 3 tahun itu, dia mau tak mau kaget. Stephen mengenakan kemeja berwarna hitam, duduk di sofa, menatap dinding, pandangan matanya kosong. Setelah melihat Max, dia berdiri dengan bersemangat dan berjalan ke arah Max. Apa yang telah dikatakan Clara kepadamu, katakan padaku dengan jelas. Dia bertanya dengan cemas, harapan di matanya terlalu jelas. Max dalam hatinya tidak memiliki dasar apa-apa, dan tidak berani memberikan jawaban yang pasti. Katanya sangat tersembunyi, tetapi mungkin berarti bahwa Yohanes ingin mengambil kembali perusahaan Clara, untuk mengendalikan seseorang. Stephen membelalakan matanya, mengendalikan. Max mengangguk. Sebenarnya, 3 tahun yang lalu aku secara tidak sengaja mendengarkan percakapan Clara dan dia, waktu itu merasa sangat mencurigakan, tetapi aku sedang mabuk dan tidak memperdulikan selanjutnya. Pada akhirnya aku memikirkannya, Yohanes ingin mengendalikan perusahaan Clara demi siapa? Siapa yang peduli tentang perusahaan Clara? Dia memiliki beberapa pertanyaan dan jawabannya jelas. Stephen tidak menyerah dalam hatinya dan bersemangat, dengan suara yang berat bertanya, apakah itu untuk Clara? Max menggelengkan kepalanya, tidak mungkin, Yohanes seperti kamu. Tidak, dia menyukai Novita lebih awal darimu, bahkan perasaannya terhadap Novita lebih dalam dari kamu. Kamu dapat mengatakan ini adalah obsesi. Bahkan kamu pun belum bisa melupakan Novita. Menurutmu Yohanes akan menyerah? Stephen dengan cepat bertanya, lalu Clara di mana? Dia di perusahaan ayahnya, beberapa tahun ini tinggal di perusahaan ayah Clara. Ini adalah alasan mengapa Clara datang kepada saya. Yohanes hanya ingin mengontrol perusahaan Clara, bukan membantunya. Stephen berbalik tubuh dan pergi. Dia sangat ingin tahu kabar tentang Novita. Air mata cinta, bab 30 telah kembali. Dia turun dan mengendarai mobil Max langsung ke arah perusahaan Clara. Setelah tiba di perusahaan Clara, dia diberitahu bahwa ada suatu urusan dalam keluarga Clara, oleh karena itu hari ini dan dia tidak datang ke perusahaan. Stephen dengan segera pergi ke rumah Clara. Tidak peduli apapun yang terjadi, ia harus menanyakan hal ini hari ini. Mengenai kematian Novita tahun itu, apa yang terjadi sebenarnya, ia harus tahu dengan jelas. Stephen tiba-tiba menginjak rem. Dia terganggu saat mengemudi, dan tidak memperhatikan bagian depan, menabrak orang yang berjalanan di depan. Dia dengan cepat keluar dari mobil dan melihatnya, tetapi ketika dia melihat sosok aneh dan familiar tersebut, dia benar-benar tercengang. Wanita itu bahkan tidak melihat ke atas, rambutnya yang panjang, satu tangan melingkar pinggangnya dan mulutnya menjerit kesakitan. Mungkin orang yang menabrak dirinya sendiri tidak datang untuk waktu yang lama, dan bahkan tidak ada kata-kata apapun. Wanita itu mendongak dan kelima indera berkerut bersama. Aku bilang kamu. Kata-kata selanjutnya tidak dilontarkan ketika mereka melihat wajah Stephen. Dia memiliki sepasang mata aprikot dan berkata dengan tidak percaya, kamu bukannya sedang
Detik berikutnya seluruh tubuhnya dipeluk erat-erat oleh seseorang, dan dia tercengang dan melontarkan kalimat kedua, Inggris. Novita bisa merasakan bahwa pria itu bergetar. Stephen dengan terkejut berkata, Novita, Novita, kamu benar-benar masih hidup, kamu benar-benar masih hidup. Wanita itu berusaha dengan kuat untuk melepaskan pelukan Stephen. Pandangan matanya juga terlihat asing. Pria ini, saya pikir Anda salah mengenal orang. Stephen tertegun. Pada malam yang tak terhitung jumlahnya, ia memegang harapan yang tidak dapat diwujudkan, dan berfantasi tentang adegan di mana mereka bertemu lagi. Dan sekarang akhirnya bertemu kembali, tetapi di depan orang ini yang memiliki wajah yang sama dengan Novita, malah menjadi seseorang yang asing. Dia dengan penuh semangat menggenggam pergelangan tangan Novita, penuh kasih sayang berkata, Novita, aku tahu kamu marah padaku, aku tahu itu salah, apakah kamu mau memaafkanku? Pergelangan tangan yang lembut ditarik kembali ke belakang. Novita berdiri dengan tubuh yang sakit yang terbanting dan berdiri. Dia seperti orang asing yang memandang Stephen. Stephen adalah orang yang pernah menyukainya, dan menyukainya. Seorang pria yang menumpahkan darah untuknya. Maaf Tuan, saya tidak mengenal Anda. Hatinya merasa menyesal, ia baru saja kembali ke negaranya. Clara harus memasak di rumahnya dan membersihkan rumahnya. Akibatnya, dia berkata bahwa dia tidak punya kecap, biarkan dia turun untuk membeli. Ternyata dengan kejadian ini membuatnya bertemu dengan Stephen. Mengetahui bahwa Stephen selalu di Inggris, oleh karena itu dia berani untuk pulang ke negaranya, namun kenyataannya, dia hanya bisa berpura-pura tidak mengenalnya. Yang terpenting di mata Stephen dia sudah mati. Ketidakpedulian di wajahnya sangat terlintas jika itu orang lain. Dia mungkin benar-benar ragu bahwa dia benar-benar bukan Novita, tetapi dia menghadapi Stephen. Dia hanya menatap wajahnya selama beberapa detik, lalu tersenyum dan berkata, tidak kenal aku, tapi tahu aku pernah ke Inggris. Novita tiba-tiba menggigit bibir bawahnya. Sial, tadi saat bertemu Stephen, dia tidak sengaja melontarkan kata-kata itu. Meskipun dia tidak bisa terus memandanginya, Novita masih tidak mau mengenali rencananya. Dia ingin berbalik ketika dia tidak memperhatikan. Hasil, setelah hanya berjalan 2 langkah, dia ditarik kembali oleh Stephen, dan dipeluknya. Suaranya tiba-tiba menjadi canggung, kamu tidak bisa melarikan diri lagi. Lalu dia membantingnya lagi, dan langsung menahannya di mobil, mengunci pintu, memutar kepalanya. Dia tidak pergi mencari Clara lagi, dan dengan terkejut dia kembali ke villa. Selama di jalan Novita memberontak, dan kemudian memintanya, saya benar-benar tidak sedang menjeratmu, Stephen. Jangan khawatir, kali ini saya akan kembali, aku tidak akan mengganggumu. Stephen mengernyitkan alisnya, tidak akan menjeratnya lagi. Akan segera pergi. Bersambung.